Selamat siang. Hari ini kita mulai perkuliahan Matematika 3. Ya, jadi untuk pertemuan pertama ini kita akan memasuki materi tentang matrik, yaitu mulai dari notasi sampai operasi matrik. Ya, jadi yang akan kita bahas hari ini adalah matrik itu definisinya seperti apa dan bagaimana notasi sebuah matrik. Selanjutnya jenis-jenis matrik itu ada apa saja dan bagaimana pengoperasian matrik, ya. Jadi ini yang akan kita bahas. Baik, kita akan memulai dari definisi matrik itu sendiri, ya. Apa itu yang dimaksud dengan matrik? Ya, jadi kalau Anda memahami tentang apa itu matrik, tentu saja adalah kumpulan bilangan yang disajikan secara teratur dalam baris dan kolom, yaitu ada baris dan kolom yang membentuk suatu persegi panjang, ya. Jadi bilangan-bilangan itu ada baris dan kolom dan dimuat dalam sepasang tanda kurung, ya. Dari tanda kurung, dari kolom-kolom dan baris itu dibentuk suatu persegi panjang dengan pasangan tanda kurung, ya. Jadi notasi matrik, ya, dengan nama yang menggunakan huruf besar seperti ini, A besar, H besar, ya, dengan anggota-anggota matrik dengan huruf kecil, yaitu kalau dia angka adalah angka dan kalau dia huruf adalah hurufnya kecil, ya. Nah, tadi sudah kita tahu bahwa matrik itu adalah kumpulan angka atau huruf yang dikurung dengan bentuk kurung biasa atau kurung siku seperti ini, ya. Jadi ini dinamakan matrik A itu dengan anggota-anggota matriknya adalah angka barisnya adalah min 1, 3, 2 dan kolomnya adalah seperti ini, min 1, 2, 5, 3, 7, 2, 6. Dan matrik H itu mempunyai anggota matrik, ya, dalam baris bentuknya A, B, C, D, E, F dan G, H, I, sedangkan dalam kolom adalah A, D, G, B, E, H dan C, F, I, ya. Ini yang dinamakan matrik dan notasinya adalah membuat penamaannya adalah huruf besar, ya, huruf besar, ya. Nah, apa yang dinamakan odomatrik atau ukuran matrik, yaitu merupakan banyaknya baris secara horizontal, ini adalah baris, dan banyaknya kolom yang vertikal ini, ya. Jadi yang dinamakan ukuran atau odomatrik adalah menyatakan banyaknya baris dan banyaknya kolom, ya, yang terdapat dalam matrik. Baik. Jadi ketika kita menyebutkan suatu matrik mempunyai M baris dan N kolom, artinya ukuran atau ordonya adalah M kali N. Jadi Anda bisa lihat bahwa baris itu adalah dituliskan paling depan dan untuk kolom adalah di belakang baris, ya. Jadi baris kali kolom. Notasinya seperti ini.
Jadi matrik A itu sama dengan AIJ. I itu menyatakan baris, J menyatakan kolom. Jadi untuk memudahkan menunjukkan anggota suatu matrik seperti ini, yaitu matrik A itu dari A11, A12, A13 dan seterusnya sampai A1N, dan yang ke bawah adalah A11, A21, A31 dan seterusnya AM1. Jadi Anda lihat bahwa indeks yang di depan adalah indeks baris, sedangkan indeks di belakang baris adalah kolom. Jadi ini menyatakan baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, tapi dari kolom 1 semua ya. Dari sini adalah baris 1, baris 2, baris 3, tapi dalam kolom 2 semua. Jadi notasi AIJ itu adalah notasi di mana anggota-anggotanya itu deretan dari suatu bilangan yang mempunyai baris yang sama tapi dengan kolom yang berbeda ya, dari kolomnya masing-masing. Ini seperti itu. Ini yang dinamakan matrik ya. Ya, contoh matrik A dengan ukuran atau odo 4 kali 2. Jadi kalau Anda melihat 4, ini adalah banyaknya baris, dan 2 adalah banyaknya kolom. Jadi ini adalah baris 1, baris 2, baris 3, baris 4. Ini adalah kolom 2, ini kolom 1, ini kolom 2. Jadi matrik A dengan odo 4 kali 2 dengan anggotanya seperti ini, yaitu dengan baris 1, kolom 1 anggotanya adalah 1, baris 1, kolom 2 adalah 4, dan seterusnya ya. Jadi dengan demikian Anda sudah paham bahwa sebuah matrik itu dinamakan entry dalam matrik atau juga disebut elemen unsurnya. Jadi ini adalah elemen atau unsur dari sebuah matrik ya. Jadi entry dalam matrik itu bilangan-bilangan yang ada di dalam matrik. Jadi sudah paham tentang apa itu matrik ya, bagaimana ukuran dan atau odo itu Anda sudah bisa pahami ya. Baik, nah ini kembali kita tegaskan tentang notasi matrik itu seperti ini. Matrik A ya itu adalah A11 anggotanya, A12 ya. Jadi yang di depan ini menyatakan baris, yang di belakang menyatakan kolom ya. Jadi unsur-unsur matrik itu seperti ini. Dengan demikian kalau Anda perhatikan seperti di sini itu adalah menyatakan ukuran atau orde matriknya. Jadi di sini kan AMN itu jadi banyaknya baris adalah M dan banyaknya kolom adalah N. Jadi matrik ini berukuran atau berodo M kali N ya. Ini penjelasan tentang notasi. Tadi definisi tadi adalah matrik itu kumpulan angka-angka atau huruf yang dituliskan secara baris dan secara kolom ya. Baik, itu tadi kita pahami tentang definisi dan notasinya ya. Nah, sekarang jenis-jenis matrik. Kalau kita mendapatkan informasi matrik baris dan matrik kolom, artinya matrik baris itu adalah mempunyai satu baris ya. Jadi matrik C itu mempunyai elemen 1, 2, 1, 4 hanya di dalam satu baris ya, satu baris, tapi Anda tahu bahwa ini ya satu baris ya. Anda lihat nggak ada kolom di sini kan? Nggak ada, karena kolomnya itu harus ada anggotanya ya. Nah, sekarang
Kalau matrik kolom artinya anggotanya itu berupa kolom, ya, kolom, bukan baris ya. Ini kolom itu adalah yang tegak lurus, yang ini adalah yang horizontal, ini yang vertikal ya. Jadi jelas bahwa kalau baris itu adalah anggotanya horizontal, sedangkan kolom adalah yang vertikal. Jadi matrik E dinyatakan sebagai matrik kolom ya. Karena anggotanya itu dituliskan secara vertikal dan cuman hanya satu ya kolomnya. Oke. Nah, apa yang dinamakan matrik A itu sama dengan matrik B ya adalah dua buah matrik kan, karena notasinya A dan B itu adalah dua buah ya. Itu dikatakan sama, artinya dituliskan A sama dengan B itu apabila A dan B mempunyai jumlah baris dan kolom yang sama ya, dan semua unsur yang terkandung di dalamnya juga sama ya. Artinya A itu sama dengan B itu dua-duanya berordo sama dan unsur-unsur atau elemennya itu sama. Jadi bisa dinyatakan sebagai AIJ sama dengan BIJ ya. Di dalam matrik elemen matrik A itu barisnya I dan kolomnya J, sedangkan BIJ adalah matrik elemen matrik di dalam B dari baris I sampai kolom J ya. Jadi kita ambil contoh seperti ini, bahwa A dan B sesuai definisinya ya, kalau dinyatakan sama adalah ordonya atau ukurannya sama, yaitu 2 kali 2 karena ada 2 baris dan 2 kolom ya. Dan elemennya pada posisi baris dan kolomnya harus sama ya. Jadi elemen A11 dan B11 itu nilainya sama. Dari sini 2 dan 2, sedangkan A12 dengan B12 nilainya kan sama 4 ya. Sedangkan untuk yang elemen 21 itu dengan B21 elemennya nilainya sama 0 dan 0 ya, dan seterusnya. Oke. Jadi A sama dengan B itu adalah matrik yang ordonya atau ukurannya sama dan elemen pada posisi masing-masing itu nilainya sama. Nah, contoh yang B, A tidak sama dengan B. Kenapa di sini tidak dinyatakan B A sama dengan B? Ya karena yang pertama ordo A dan ordo B tidak sama, dan lagi elemen-elemennya juga berlainan ya. Jadi seperti itu ya, dinamakan matrik A sama dengan matrik B. Nah sekarang selain tadi itu berdefinisi matrik baris, matrik kolom, dan matrik yang besarnya sama, sekarang jenis-jenis matriknya adalah seperti ini ya. Jadi jenisnya pertama adalah matrik bucu sangkar. Apa yang dimaksud bucu sangkar? Yaitu jumlah baris dan jumlah kolom itu sama besar atau berukuran yang sama. Jadi N kali N. Jadi barisnya banyaknya N dan kolomnya ada N juga. Jadi yang disebut matrik bucu sangkar atau persegi adalah matrik yang ukuran baris dan kolomnya sama. Ini matrik A ini adalah matrik bucu sangkar atau persegi ya. Ini jenis matrik. Nah, apa yang dinamakan dengan matrik 0 adalah matrik yang setiap elemennya itu nilainya 0. Jadi matrik 0 ukuran 3 kali 2 ya, artinya punya baris 3 dan kolomnya 2 yang entry atau elemennya atau unsur-unsurnya adalah bernilai 0 ya. Itu yang dinamakan matrik 0. Nah,
Sifat-sifat dari matrik 0 ya, ketika suatu matrik A dinyatakan 0 ditambah 0, maka matrik A ditambah dengan 0 matriknya ya. 0 ini notasi sebagai notasi matrik 0 itu sama dengan A ya, jika ukuran matrik A dan ukuran matrik 0 sama. Demikian juga kalau dikalikan, jadi sebuah matrik dikalikan dengan matrik 0 itu sama dengan matriknya sendiri. Tapi kalau dikalikan dengan matrik 0, maka matrik A ini menjadi 0 ya, atau dibalik sama saja ya. Jadi ini seperti bilangan biasa. Anda kalau sudah lulus dari SD, SMP, SMA itu ya harusnya tidak terlalu sulit memahami ini. Dan sekali lagi, untuk belajar matematika 3 ini adalah perkalian, penjumlahan, dan pengurangan seperti sekolah dasar ya. Kalau Anda sudah dinyatakan sebagai mahasiswa, kalau tidak bisa menghitung matematika SD, ya itu ya kebangetan gitu aja ya. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya apa yang dinamakan matrik diagonal ya. Matrik diagonal itu kalau elemen atau unsur yang di atas diagonalnya ini semua 0 ya. Jadi di sini yang ada angkanya adalah di daerah diagonal. Apakah diperbolehkan ada angka 0 di dalam diagonal ini? Silakan saja, tapi yang penting masih ada angka yang bukan 0 ya. Jadi yang dianggap matrik diagonal itu adalah segitiga, elemen segitiga atas, di atas diagonal ini semua unsurnya adalah 0, dan yang di bawah segitiga bawah diagonal ini juga 0 ya. Ini yang dinamakan matrik diagonal, yaitu dia hanya bernilai pada diagonal saja. Di bawah diagonalnya itu nilainya 0. Dan selanjutnya apa yang dinamakan matrik skalar ya. Matrik skalar itu sama dengan matrik diagonal ya, tapi nilainya sama semua ya, nilainya sama semua. Jadi di sini Anda bisa lihat bedanya antara matrik diagonal dan matrik skalar ya. Jadi sama-sama diagonal, tapi nilai atau ya nilai dari matriknya itu, matrik apa diagonalnya ini besarnya sama. Di sini 5 semua ya. Nah, bagaimana kalau dia nilainya ini hanya nilai angka 1 semua? Itu dinamakan matrik identitas. Jadi diagonal ini ada diagonal matrik yang nilainya tidak sama, yaitu 1, 3, 4 atau seperti ini. Sedangkan untuk matrik skalar itu selalu nilainya sama yang bukan 1. Nah, yang diagonal nilainya 1 itu dinamakan matrik identitas ya, seperti ini ya. Jadi matrik identitas adalah matrik diagonal yang elemennya besarnya adalah 1. Jadi sifat dari matrik identitas yaitu ketika suatu matrik A dikalikan dengan matrik I atau identitas ini, besarnya adalah A. Nah, ini bisa dibalik ya. Matrik identitas dikalikan dengan suatu matrik sama dengan matriknya sendiri. Matrik A sendiri ya. Nah, jenis yang lain itu ada matrik segitiga atas ya. Matrik segitiga atas itu yang dicontohkan adalah matrik A di sini, di mana segitiga di bawah diagonal itu nilainya 0. Ini dinamakan matrik segitiga atas karena elemen atau unsur yang di atas diagonal itu masih bukan 0, tapi yang di bawah itu adalah 0. Sedangkan kebalikannya, segitiga bawah berarti
elemen yang di atas diagonal itu adalah 0 semua ya. Ini perbedaan atau jenis matrik segitiga itu atas dan bawah. Kalau atas itu adalah elemen di bawah segitiga diagonalnya itu adalah nilai 0, sedangkan untuk yang segitiga bawah itu yang segitiga atas itu unsurnya adalah 0. Oke, itu jenis-jenis matrik ya. Selanjutnya bagaimana apa yang dinamakan operasi matrik ya. Operasi itu kalau dalam ini 1 ditambah 1, 1 dikurangi 1, atau 2 kurang 1, atau 1 kali 2 ya. Jadi ini operasi matrik itu adalah penjumlahan, pengurangan, dan perkalian matrik ya. Ya, tadi ada penjumlahan, tapi di sini bagaimana membuat suatu matrik istilahnya ditranspuskan ya. Jadi operasinya selain tambah, jumlah, kurang, bagi, dan kali, bagi nggak ada ya. Jadi ada yang dinamakan matrik transpos atau transpos matrik, yaitu ketika ada matrik ukuran M kali N, maka kalau ditranspuskan itu artinya Anda membuat matriknya baris menjadi kolom, kolom menjadi baris ya. Dari sini notasinya adalah A dengan bukan di atasnya tapi ini di sampingnya ya, kayak penuliskan pangkat 1 pangkat 2 misalnya, 2 pangkat 3. Nah ini A ada seperti pangkat T gitu ya, itu istilahnya transpos. Jadi di sini matrik yang ukurannya N kali M menjadi M kali N ya. Jadi M kali N menjadi N kali M ya. Itu yang dinamakan matrik transpos. Contohnya seperti ini. Ketika ada matrik A dengan unsur-unsurnya seperti ini ya. Jadi kalau Anda tahu ini adalah 1, 3, 1 unsurnya dalam baris 1 ya, dengan kolomnya ada 3 dan barisnya ini 2, berarti ordonya adalah 2 kali 3. Maka untuk matrik transpos A itu dirubah kolom menjadi baris, baris menjadi kolom. Jadi ordonya atau ukurannya menjadi seperti ini, karena Anda membuat perubahan matrik A itu barisnya menjadi kolom ya, barisnya menjadi kolom dan kolom menjadi baris ya. Ini apa yang dinamakan operasi matrik transpos. Artinya Anda merubah matrik itu dari baris menjadi kolom, kolom menjadi baris ya. Nah, sifat dari matrik transpos itu kalau ada penjumlahan sebuah matrik ditranspuskan ya, itu sama dengan Anda transpuskan masing-masing matriknya ditambah dengan ya masing-masing matrik ditranspuskan dijumlahkan. Itu sama saja dengan Anda jumlahkan dulu baru ditranspos ya. Nah, kalau sebuah matrik A ditranspuskan tapi ditranspuskan lagi, maka akan kembali ke matrik semula yaitu A ya. Nah, kalau dia itu di nomor 1 adalah penjumlahan, sekarang kalau perkalian, maka ada 2 buah matrik dikalikan ditranspuskan, maka nilainya sama. Kalau terbalik ya, B dulu ditranspuskan dikalikan dengan A ditranspuskan. Ini sifat matrik transpos ya. Nah, tapi kalau sebuah konstanta dikalikan dengan matrik ditranspuskan, sama saja Anda hanya mentranspuskan matriknya baru dikalikan dengan not bilangannya apa angka ya. Jadi ini seperti itu.
Jadi kita bisa lihat pembuktiannya seperti ini ya. Jadi suatu matrik A seperti ini dan B seperti ini. Nah, kalau Anda jumlahkan, itu apa artinya penjumlahan? Yaitu unsur yang sama dari A dan B itu yang Anda jumlahkan ya. Jadi A11 ditambah dengan B11 menjadi posisi di ini C11 misalnya ya. Jadi penjumlahan itu Anda hanya menjumlahkan posisi yang sama ya. Jadi posisi baris 1 dan kolom 1A ditambah dengan baris 1 kolom 1B itu menjadi penjumlahannya ya. Jadi ketika Anda menjumlahkan sebuah matrik, dua buah matrik, maka hasilnya Anda menjumlahkan suku-suku atau elemen-elemen yang posisinya sama. Nah, dengan demikian Anda sudah mendapatkan penjumlahan dua buah matrik, baru ditranspozkan. Artinya ini adalah dua baris tiga kolom menjadi dua kolom tiga baris ya. Jadi ini kan merubah ya, ditranspos itu artinya merubah ordonya yang di sini adalah 3 kali 2 menjadi 2 kali 3 ya. Itu seperti itu. Nah, selanjutnya kalau Anda transposkan dulu matriknya, kalau ini kan tadi dijumlahkan dulu ya, baru ditransposkan. Sekarang kalau masing-masing matrik ditransposkan dulu, artinya A itu dari 32 menjadi 2 kali 3 ya, seperti ini ditransposkan, dan B juga demikian. Maka ketika Anda jumlahkan A transpos dan B transpos, itu Anda akan jumlahkan elemen atau unsur-unsur yang sama ya. Jadi kalau Anda perhatikan A transpos ditambah B transpos, nilainya sama dengan A ditambah B baru ditransposkan. Jadi sesuai dengan sifat tadi adalah A ditambah B, matriknya ditransposkan, itu sama dengan transposnya masing-masing matrik itu baru dijumlahkan. Ini terbukti ya. Demikian seterusnya. Yang pembuktian yang kedua juga sama. Jadi kalau A ditransposkan lagi menjadi matrik yang aslinya ya, seperti itu. Seperti ini pembuktiannya ya. Oke, selanjutnya apa yang dinamakan matrik simetri ya. Matrik simetri itu berasal dari kalau sebuah matrik ditransposkan itu masih tetap menjadi matrik itu sendiri. Artinya A ditransposkan itu hasilnya sama dengan matrik A sendiri ya. Tadi kan unsur kalau matrik ditransposkan itu adalah baris matrik yang ditransposkan menjadi kolom matriknya ya. Barisnya menjadi kolom, kolom menjadi baris. Contohnya seperti ini ya. Jadi ketika ada matrik A seperti ini, elemennya 1, 3, 2, 300, 200. Nah, ketika ditransposkan tidak berubah, posisinya tetap sama, ini disebut matrik simetri ya. Ini contoh yang kedua juga sama, B dengan nilai ini ketika ditransposkan nilainya sama. Ini yang dinamakan bahwa suatu matrik ditransposkan besarnya dengan sama dengan matriknya, itu adalah matrik simetri ya. Selanjutnya penjumlahan matrik, kita sudah singgung tadi bahwa syaratnya itu harus mempunyai ukuran yang sama ya. Jadi matrik A itu ordonya di sini adalah 3 kali 3 ya. Ini harus
sama dengan matrik yang akan dijumlahkan. Ordonya itu adalah sama 3 kali 3 baru bisa dijumlahkan ya. Syarat penjumlahan itu adalah matriknya mempunyai ukuran atau ordo yang sama. Jadi kalau tidak, itu tidak dapat dijumlahkan. Nah, di sini sistem penjumlahannya adalah posisi yang sama Anda jumlahkan ya. Di sini A11 ditambah B11, A12 dengan B22. Jadi ini dengan ini dengan ini ya. Jadi untuk menjumlahkan itu syarat utamanya adalah matrik ukurannya sama dan yang Anda jumlahkan hanya yang berposisi unsur yang sama ya, unsur yang sama. Nih contohnya seperti ini, ketika A ditambah B, Anda lihat dulu dia ukurannya sama atau tidak. Nah, dalam hal ini ukurannya sama, jadi Anda bisa menjumlahkan 4 dengan 3 karena posisinya sama, 2 dengan min 4 posisinya sama ya, seperti ini. Dan ordonya tidak akan berubah ya. A ditambah B ordonya sama dengan ordo awalnya ya, atau ukuran awalnya. Hal yang sama dengan pengurangan matrik ya. Pengurangan matrik ordonya sama, yang dikurangkan itu adalah posisi yang sama. Oke, contohnya seperti itu sama ya. Nah, Anda bisa latihan seperti ini ya. Jadi kalau dia bukan angka, adalah huruf seperti ini, ketika ada 2 matrik dijumlahkan seperti ini, maka Anda A ditambah E, B ditambah F, C ditambah G, D ditambah H ya. Penjumlahannya seperti itu, hasilnya seperti itu ya. Kalau dikurangkan ya, 1 dikurangi 5 adalah min 4, 2 dikurangi 4 adalah min 4 juga ya. Jadi seperti itulah. Oke, ini adalah hitungan SD ya. Nah, sekarang perkalian. Nah, perkalian itu ada perkalian matrik dengan matrik dan matrik dengan skalar. Nah, kalau dengan skalar itu artinya bilangan ya. Jadi suatu bilangan K dikalikan A itu sama dengan Anda mengalikan setiap elemen atau unsurnya itu dengan skalarnya atau bilangan yang mengalikan ya. Jadi dengan rumus seperti ini, yaitu matrik C itu sama dengan skalar dikalikan matrik A, atau sama dengan matrik dikalikan skalarnya atau angkanya ya. Jadi contohnya seperti ini. Jadi A itu dengan elemen 3851 ya. Kalau dinyatakan 4A, artinya setiap elemen-elemen itu Anda kalikan dengan 4 ya. Jadi dengan demikian 3 berubah menjadi 12 karena dikalikan 4, 8 menjadi 32 karena dikalikan 4, 5 menjadi 20 karena dikalikan dengan 4. Demikian juga 1 menjadi 4 karena dikalikan 4. Itu adalah perkalian dengan skalar, yaitu semua elemen-elemen yang ada di matrik itu dikalikan dengan bilangan skalarnya ya. Ya, sifat-sifat dari perkalian dengan skalar seperti ini ya. Ketika penjumlahan matrik B dengan C dikalikan bilangan skalar, itu sama dengan Anda mengalikan dulu matriknya dengan skalar masing-masing baru dijumlahkan. Demikian juga pengurangannya ya. Ya, tapi kalau ada skalar dijumlahkan, itu sama saja Anda kalikan bilangannya dengan matriknya,
skalarnya masing-masing baru dijumlahkan, silahkan ya. Dengan perkalian juga sama ya. Jadi ini sifat-sifat dari perkalian matrik ini sama dengan perhitungan SD lah ya. Contohnya seperti ini ya, tidak terlalu susah buat Anda ya. Oke. Nah, skala dalam perkalian matrik tadi sudah dengan skalar, sekarang dengan matrik ya. Nah, matrik dengan matrik umumnya tidak bersifat komutatif, artinya tidak bisa dinyatakan itu. Jadi syarat untuk mengalihkan matrik dengan matrik ya, itu adalah matrik M kali N itu baru bisa dikalikan dengan matrik B yang kolom dengan barisnya yang matrik dikalikan itu harus sama ya. Ini syaratnya. Jadi matrik A bisa dikalikan dengan matrik B kalau kolom A sama dengan baris B ya. Sehingga hasilnya perkalian matrik dengan matrik itu adalah matrik C atau A kali B dengan ordonya tetap ordo matrik yang dikalikan A itu adalah M dan barisnya adalah barisnya B ya. Jadi untuk perkalian matrik dengan matrik harus syaratnya itu seperti ini. Jadi kolomnya A harus sama dengan barisnya B sehingga hasilnya perkalian itu adalah barisnya A dan kolomnya P. Nah, ini prinsip perkalian matrik dengan matrik. Nah, contohnya seperti ini ya. Untuk matrik A kita tahu ini adalah matrik baris karena satu baris ya, dan matrik B adalah matrik kolom karena satu kolom ya. Tadi prinsipnya bahwa perkalian matrik dengan matrik itu barisnya yang dikalikan yaitu B ini itu sama dengan kolomnya A ya. Kolomnya kalau Anda perhatikan ini ada 3 ya, 3, sedangkan di sini barisnya ada 1 ya, seperti itu ya, tapi barisnya ada 3 ya. Jadi di sini Anda ini kan berarti 1 kali 3 sama dengan 3 kali 1 ya, 3 baris. Jadi kolomnya ini sama, jadi A dikalikan B itu bisa ya. Jadi bagaimana cara mengalihkan A dan B itu adalah baris 1 dengan kolom 1 ya. Jadi baris 1 ini atau kolom 1 ini dengan baris 1 ini, dan kolom 2 dengan baris 2 dijumlahkan semua ya. Jadi untuk perkalian itu Anda harus mengalihkan antara baris dengan kolom ya. Jadi ini 3 itu menyatakan baris dalam matrik A ya, baris di sini dikalikan dengan kolomnya B ya, tapi itu di posisinya satu-satu ya. Nah, di sini harus Anda jumlahkan ya. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Jadi 3 dikalikan 3 ditambah 2 dikalikan 1 ya, terus ditambah 1 kali 0, ini adalah 0, ini adalah 2, ini adalah 9, hasilnya adalah 11 ya. Nah,
Coba bandingkan kalau dibalik, ya. Dibalik syaratnya juga terpenuhi, ya, terpenuhi. Ya, tapi Anda perhatikan hasilnya akan elemen hasil perkalian yang dibalik akan berbeda dengan ini. Tapi syaratnya seperti ini kan, jadi kolomnya matrik yang akan dikalikan dengan matrik yang lain itu harus sama dengan barisnya, ya. Jadi seperti itu hasilnya. Jadi kolomnya kolomnya B kan 1 sama dengan barisnya A, ya toh. Jadi caranya adalah setiap unsur-unsur itu dikalikan pada masing-masing yang dikalikan, ya. Jadi 3 dikalikan dengan 3 itu hasilnya adalah pada posisi ini dengan 3 posisi baris, ya, baris 1, ya. Ini 3 dikalikan 2 di seperti ini, ya, tapi tidak perlu dijumlah, ya, seperti ini, ya. Jadi unsurnya adalah 3 kali 3, 3 kali 2 itu posisinya tepat di sini. Tapi kalau antara Anda mengalihkan antara baris dan kolom, ya, itu ada penjumlahan. Kalau antara kolom dengan baris itu posisinya berada pada posisi yang ada di baris-baris ini, ya. Seperti itulah. Oke, jadi perbedaannya sudah tahu bahwa posisi kalau baris dengan kolom itu menjadi penjumlahan, ya, hasilnya 1. Kenapa? Ya, kenapa? Itu kan syarat tadi adalah kolomnya yang dikalikan harus sama dengan baris, ya. Hasilnya adalah barisnya yang dikalikan, karena dia barisnya cuma 1, jadi dia cuma 1, ya. Itu. Jadi prinsipnya itu seperti persyaratan atau perkalian matrik dengan matrik, ukurannya harus seperti ini, ya. Ya. Tidak harus sama ukurannya, ya. Kalau ukurannya sama akan tidak bisa perkalikan matrik dengan matrik, ya. Jadi ingat yang di sini kalau baris dengan kolom Anda jumlahkan, sedangkan kalau kolom dengan baris Anda posisinya Anda tempatkan di pada posisi barisnya saja, ya. Oke. Jadi Anda bisa latihan kalau ada matrik A seperti ini, maka Anda bisa mengalihkan antara A dengan A transpose dan A transpose dengan A seperti apa. Jadi jawabnya Anda pelajari di rumah, ya, atau Anda bisa lakukan dulu ini ditutup supaya Anda bisa latihan dan mengecek apakah sudah betul. Anda bisa cocokkan dengan hasil yang sudah ada di sini, ya. Jadi sifat-sifat dari ini pemangkatan, ya. Jadi apabila A merupakan suatu matrik persegi, artinya unsur ordonya sama, ya, maka kalau dikuadratkan itu adalah perkalian antara A dan A, dan seterusnya. Ini pemangkatannya. Jadi artinya kalau ada matrik yang ukuran atau ordornya sama, itu bisa dipangkatkan. Tapi kalau ada A sama dengan B dan B sama dengan A kali B sama dengan B kali C, maka tidak dapat disimpulkan bahwa A sama dengan C, ya, karena ini Anda lihat B sama dengan B. Jadi tidak bisa berlaku penghapusan seperti ini dicoret, ya, kalau
Kalau bilangan bisa ya, tapi kalau matrik nggak bisa. Jadi A sama dengan B, A kali B sama dengan B kali C, tidak berarti matrik A sama dengan matrik C ya. Nah, apabila A, B sama dengan AC, belum tentu B sama dengan C ya. Ya ini sama aja dengan yang di atas ya. Tapi kalau A dan B sama dengan 0, maka tidak dapat disimpulkan bahwa A 0 atau B sama dengan 0 ya. Ini Anda pelajari atau selah resapi lah ya. Ada beberapa hukum perkalian seperti ini. A dikalikan dengan B kali C, itu bisa saja A dikalikan B dulu dikalikan C ya. Ini perkalian sama kayak seperti aljabar biasa ya. Nah, itu seperti itu ya. Ini adalah hukum perkalian matrik. Oke. Nah, perpangkatan terakhir kita bahas hari ini ya. Ukuran perpangkatan itu ada berlaku kalau dia mempunyai ordo yang sama ya. Jadi A kuadrat itu A kali A pangkat 3 itu A kuadrat kali A dan seterusnya ya. Jadi contohnya seperti ini. Tentukan A pangkat 3 dan A pangkat 2 dan A pangkat 3. Jadi ketika diketahui A nya adalah elemennya min 1, 1, 2, 0, maka A kuadrat itu bisa kita nyatakan bahwa A kali A itu seperti ini ya. Jadi ini dikalikan ini dikalikan ini menjadi ini ya. Jadi kalau Anda baris dengan kolom itu Anda jumlahkan ya. Jadi min 1 dengan min 1 adalah 1, 1 dengan 2 adalah 2, dijumlahkan menjadi 3 ya, seperti itu. Jadi perkaliannya kalau baris dengan kolom Anda jumlahkan, kalau kolom dengan baris Anda posisinya tetap di posisi barisnya ya. Nah, kalau A pangkat 3 adalah A dikalikan A kuadrat ya. A kuadratnya ini kalikan ini, hasilnya seperti ini ya. Oke. Jadi untuk menentukan 2 A kuadrat dan 3A pangkat 3 itu Anda kalikan 2 dengan A kuadrat seperti ini, Anda kalikan setiap elemennya seperti itu, dan 3A pangkat 3 adalah kita tadi udah hitung A pangkat 3 adalah ini, dikalikan dengan ini adalah A pangkat 3 yang ini yang sudah kita hitung, dikalikan dengan skalar 3, Anda tinggal kalikan elemennya dengan 3 ya. Maka penjumlahan 2A kuadrat ditambah 3A kuadrat itu adalah elemen yang sama ya. Ya, demikian hari ini, sampai dengan operasi matrik. Sampai ketemu minggu depan.